Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi kelas 3 yang soleh dan solehah? Puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun tidak tatap muka tetapi secara online. Baik, untuk mengawali pembelajaran ini mari kita sama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pembacaan doa telah kita bacakan. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari doa yang kita panjatkan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bunyi Pancasila yang kedua, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bunyi Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan gambar bintang. Dan pada kesempatan hari ini yang akan kita ulas atau yang kita bahas adalah materi tentang bunyi Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kalimatnya saja kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita orang Indonesia terkenal dengan kesopanannya, sopan santun, etikanya yang baik. Oleh para di mancanegara sana, kita dikenal dengan hal seperti itu. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana bahasa kemanusiaan yang adil dan beradab ini, maka kita sebagai warga Indonesia harus saling menghargai, harus saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena dari Sabang sampai Merauke kita ini berbeda-beda dari berbagai macam kebudayaannya, adat istiadatnya, ya, makanannya, sehingga apabila kita tidak menghargai satu sama lain, nanti antar desa ini, antar wilayah ini sama-sama saling bertikai, saling bunuh-membunuh, berkelahi, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki adab, sopan santun, sehingga kita ketika kita ketemu teman kita dimanapun, apalagi yang memiliki kekurangan dalam artian memiliki cacat dan lain sebagainya, maka kita harus sama-sama saling menghargai. Itu di lingkungan luar, di lingkungan keluarga kita harus sama-sama saling menghargai. Kita harus menghormati orang tua kita, orang-orang yang lebih tua dari kita itu harus kita hormati. Adik kita harus disayangi, dan kepada diri kita juga harus menyayangi. Jangan lantas kita saling menghina, saling mencaci. Kenapa? Kalau misalkan itu terjadi, maka dengan keluarga pun tidak akan ada keharmonisan, tidak akan ada yang namanya kesejahteraan. Ya, nah, dari kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita juga harus bisa berbuat adil. Seorang hakim harus bisa memutuskan perkara yang dia yang sedang dia pegang, supaya apa? Supaya supaya si korban mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya.
Itu dari kelas kalau misalkan di RT, di RW itu juga sama, harus adil. Tidak boleh memilih-milih, oh ini saudara saya, oh ini bukan saudara saya, tidak boleh dapat atau tidak kebagian, ya. Atau misalkan kalau misalkan sekiranya dengan tetangga, oh kamu orang kaya atau kamu orang miskin, nggak boleh berteman dengan saya. Nah, sehingga apa? Terjadi perbedaan antara si miskin dengan si kaya. Nah, maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradil ini tidak diperbolehkan. Kita harus saling-saling menghargai. Jangan membedakan satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga pada nantinya tidak terjadi pertikaian. Coba kalau bayangkan oleh kita bedakan teman kita. Misalkan teman kita yang satu orang miskin, karena kita orang kaya, kita tidak mau berteman dengan dia. Lalu bagaimana ketika misalnya kita sedang tertimpa musibah? Apakah kita tidak memerlukan bantuan mereka? Mereka pasti akan membantu. Walaupun memang kita sering sering menghardik dia, ya. Nah, disinilah. Nah, makanya disimbolkan dengan rantai. Coba kita lihat, kalau rantainya saja yang terikatnya itu satu, apalah yang terjadi? Ya, akan tidak kokoh. Makanya rantai itu saling mengikat satu sama lain, diikat satu sama lain, sehingga dia akan kuat, dia akan kokoh. Dia akan kokoh. Nah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa seperti rantai, saling bersatu, saling mengisi, saling menjaga keharmonisan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar terhindar dari penjajah. Sudah cukup kita dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Sudah banyak korban. Sudah banyak korban. Ya. Karena memperjuangkan negara Indonesia. Tinggal kita lah yang harus bisa menjaga Indonesia agar selalu aman, tentram, ya, dijauhkan dari penjajah dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai manusia harus bisa bersikap adil dan juga harus bisa sopan terhadap orang lain. Saling menghargai. Jangan pernah membedakan antara si miskin dengan si kaya, si kurus dengan si gemuk, si hitam dengan si putih. Karena di Pancasila dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hindari yang namanya perbedaan. Perbedaan memang ada, tetapi kita harus bisa menjaga agar perbedaan ini tetap bisa menyatukan atau memperkokoh kekuatan kesatuan negara Republik Indonesia. Hanya dengan kekuatan persatuanlah yang bisa membentuk manusia agar membentuk manusia dan juga menjaga negara kita. Apabila kita terpecah, apabila kita masa bodoh terhadap orang, maka negara kita tidak akan harmonis. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran pada saat ini telah kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa makan dan minum yang sehat. Kurangi makanan-makanan atau minuman-minuman
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.